Halo, Assalamualaikum semuanya. Saya Wela Perta Julia dengan NIM 2230504127 dari kelas 2256D Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Masjid dan Islamic Center dengan Bapak Imron Supriyadi M.Hum sebagai dosen pengampu. Di video ini, saya akan memberikan sedikit informasi tentang Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin melalui wawancara dengan Bapak Yani yang menjadi narasumbernya. Berikut cuplikannya. Saya Yani, Bapak Yani. Oh, Pak Yani. Ya, Pak Yani. Umur? Umur berapa, Pak? 49 tahun baru. Oh, Bapak bekerja di ini Masjid Agung ini sudah berapa lama ya? Saya bekerja di Masjid Agung ini sudah hampir 20 tahun. Bapak Yani berkata bahwa Masjid Agung Palembang mulai dibangun pada tahun 1738 oleh Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo. Pembangunan berlangsung selama 10 tahun dan resmi digunakan sebagai tempat peribadatan umat muslim Palembang pada tanggal 28 Jumadil Awal 1161 Hijriah atau 26 Mei 1748 Masehi. Masjid Agung Palembang bagian dari peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam dan menjadi salah satu masjid tertua di kota Palembang. Masjid ini berada di utara Istana Kesultanan Palembang, di belakang Benteng Kuto Besak yang berdekatan dengan aliran Sungai Musi. Secara administratif, berada di Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, tepat di pertemuan Jalan Merdeka dan Jalan Sudirman, pusat kota Palembang. Masjid Agung awalnya bernama Masjid Sultan dan belum memiliki menara. Bentuk masjid hampir bujur sangkar, memiliki ukuran 30 meter kali 36 meter, dengan luas mencapai 1080 meter persegi. Konon, Masjid Sultan merupakan masjid terbesar di Nusantara yang mampu menampung 1.200 jemaah. Masjid Sultan dirancang oleh seorang arsitek dari Eropa. Konsep bangunan masjid memadukan keunikan arsitektur Nusantara, Eropa, dan Cina. Gaya khas arsitektur Nusantara adalah pola struktur bangunan utama berundak 3 dengan puncaknya berbentuk limas. Undakan ketiga yang menjadi puncak masjid atau mustaka memiliki jenjang berukiran bunga tropis. Pada bagian ujung mustaka terdapat mustika berpola bunga merekah. Perluasan pertama Masjid Sultan dilaksanakan pada tahun 1897 oleh Pangeran Nata Agama Karta Manggala Mustafa Ibnu Raden Kamaluddin. Perbaikan dan perluasan masjid dilakukan kembali pada tahun 1893. Pada tahun 1916, bangunan menara masjid disempurnakan. Kemudian pada tahun 1930 dilakukan perubahan struktur pilar masjid. Pada kurun tahun 1966 sampai 1969 dibangun lantai kedua. Luas masjid menjadi 5.520 meter persegi dengan daya tampung 7.750 jemaah. Pada tanggal 22 Januari 1970 dimulai pembangunan menara baru yang disponsori oleh Pertamina. Menara baru ini setinggi 45 meter, mendampingi menara asli bergaya Cina.
Renovasi Masjid Agung diresmikan pada tanggal 1 Februari 1971. Sejak tahun 2000, Masjid Agung dilakukan renovasi kembali dan selesai pada tanggal 16 Juni 2003 bertepatan dengan peresmiannya oleh Presiden Republik Indonesia Haji Megawati Soekarno Putri. Masjid Agung Palembang yang megah dan berdiri kokoh kini mampu menampung 9.000 jemaah. Itulah sedikit sejarah mengenai Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin yang disampaikan oleh narasumber kami, Bapak Yani. Selain mengenai sejarah, kami juga bertanya tentang kegiatan apa saja yang ada di Masjid Agung ini. Baiklah Pak, selanjutnya apa saja rutinitas harian di Masjid Agung ini Pak? Kalau rutinitas di Masjid Agung sehari-harinya ialah itu cawisan, ya, cawisan mulai dari Johor itu ceramah, Johor ada kiainya, asar ada kiainya, sampai itu Isya ada ceramah di rutinitas Masjid Agung. Kalau minggu-mingguan kita kan ada remaja Masjid Agung. Ya, remaja Masjid Agung itu mengadakan yaitu rutinitas mereka seminggu sekali itu ialah kumpulan kuliah duha ya, rutinitas sehari-hari. Dan sudah itu di Masjid Agung ini kadang ada acara juga perlombaan, makayo MTQ kan, nah khatam Quran baik laki-laki maupun perempuan. Sudah itu di rutinitas Masjid Agung yang ibu-ibu imam ya. Nah, imam itu sebulan sekali itu ada acara juga pengajian. Itulah acara yang rutinitas Masjid Agung sehari-hari dan bulanan. Baiklah, itulah sedikit informasi yang dapat saya berikan mengenai Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin. Saya Wela Perta Julia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.